Sebelum memulai video ini, gue ingin memberikan trigger warning terlebih dahulu karena kasus kita kali ini melibatkan anak di bawah umur. Dan ada banyak kekerasan fisik dan juga emosional yang terlibat di sini. Kasus kita kali ini berasal dari kota Palmay, California, Amerika Serikat. Saat di tahun 2005, tepatnya pada tanggal 20 Februari, lahir anak bayi laki-laki yang bernama Gabriel Fernandez. Gabriel terlahir dari ayah bernama Arnold Contreras dan ibu bernama Pearl Fernandez. Gabriel sudah punya dua kakak. Kakak pertamanya yang perempuan enggak satu ayah dengan Gabriel. Kakak keduanya yang cowok itu satu ayah dengan Gabriel. Sebenarnya dari awal waktu Pearl hamil Gabriel, Pearl sudah kepikiran untuk menggugurkan kandungan karena dia nggak siap punya anak lagi. Punya anak itu tanggung jawabnya besar dan gak semua orang siap untuk jadi orang tua. Dan waktu itu kondisinya Pearl memang udah gak sanggup punya anak lagi. Apalagi suaminya Arnold yang merupakan ayah dari Gabriel itu keluar masuk penjara terus. Jadi kehidupan di keluarga ini memang gak stabil. Cuman meskipun Pearl sudah berniat menggugurkan Gabriel, dia gak berani, dia takut. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya Gabriel tetap dilahirkan. Begitu Pearl pulih dan sudah bisa pulang ke rumah, si Pearl ini pulang ninggalin Gabriel gitu aja di rumah sakit. Karena dia emang gak mau ngurusin. Bahkan di beberapa artikel dikatakan Pearl tidak membayar uang persalinan. Jadi dia kabur begitu aja. Pihak rumah sakit otomatis mengontak pihak keluarganya Pearl. Dan waktu keluarga Pearl tahu kalau dia ninggalin anak bayinya begitu aja, salah satu anggota keluarga Pearl yang merupakan paman dari Gabriel langsung turun tangan. Keluarga Pearl yang lain nggak ada yang mau ngurusin Gabriel, cuman pamannya ini yang mau. Dan dia adopsi Gabriel, dia bayarin biaya persalinannya, dia angkat jadi anaknya, dan pamannya ini seneng banget. Nama pamannya ini David. Nah, alasan kenapa David seneng karena dia nggak bisa punya anak. David ini homo guys, jadi dia punya pasangannya juga cowok, dan ya mereka nggak bisa punya anak. Jadi bagi mereka, kedatangan Gabriel di dunia ini adalah anugerah dan mungkin memang sudah takdir mereka merawat Gabriel sebagai anak mereka sendiri. Berhubung anggota keluarga lain gak ada yang peduli, Pearl-nya juga gak peduli, ya Gabriel akhirnya diangkatlah secara resmi menjadi anak David dan pacarnya. Cuman pengangkatan anak ini gak secara sah di dalam hukum ya. Akta nama Gabriel tetap atas nama ibu dan bapaknya. Selama 4 tahun, Gabriel tumbuh menjadi anak yang bahagia banget. David dan pacarnya benar-benar mengasuh Gabriel dengan penuh cinta. Setelah 4 tahun tumbuh dengan penuh kebahagiaan, tiba-tiba ibu dan bapaknya Pearl yang merupakan kakek dan neneknya Gabriel mulai bersuara. Mereka ngerasa cucu mereka Gabriel ini kayaknya juga mulai belok. Jadi bagi mereka, bahaya nih ngebiarin Gabriel diasuh oleh pasangan homo. Takutnya nanti di masa depan Gabriel juga ikut-ikutan homo. Karena takut kenapa-kenapa, kakek dan neneknya mulai berusaha untuk mengambil hak asuh Gabriel. Dan entah gimana mereka cekcok, pastinya ada konflik, ujung-ujungnya pamannya David ngalah. Gabriel dipindah tangankan ke kakek dan neneknya. Meskipun Gabriel nggak tinggal dengan ibu dan bapak kandungnya, kadang-kadang ayah kandungnya Gabriel nengokin, cuman nggak lama kemudian bapaknya ini tersandung kasus penipuan lagi dan masuk penjara lagi selama 2 tahun 8 bulan. Jadi Gabriel dari kecil itu udah tidak memiliki sosok ayah dan ibu yang bisa dibilang fungsional sih ya. Si Pearl, ibu kandungnya juga kayaknya bener-bener keteteran banget ngurusin kehidupannya sendiri. Malah pas suaminya masuk penjara, dia pacaran dengan laki-laki lain. Laki-laki ini bernama Isauro Aguirre. Gak lama setelah pacaran, Isauro ikut pindah tinggal di rumah yang sama. Jadi sekarang kakak-kakaknya Gabriel, ibunya dan Isauro tinggal serumah. 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2012, setelah Gabriel berusia 7 tahun, kondisi finansial ibunya mulai membaik. Soalnya secara resmi pemerintah memberikan uang tunjangan ke ibunya. Dan karena kondisi finansial yang mulai membaik inilah, ibunya berniat untuk mengambil kembali hak asuh Gabriel.
Sebenarnya kakek dan neneknya Gabriel agak enggak rela dan cukup khawatir. Soalnya Pearl ini agak kasar dengan anak-anak. Tapi ya mereka nggak bisa berbuat banyak. Soalnya secara resmi hak asuh Gabriel memang ada di tangan ibu kandungnya. Jadi akhirnya Gabriel tinggal juga dengan ibu kandungnya untuk pertama kalinya. Di awal-awal dia pindah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada berita-berita aneh. Tepat di bulan ke-8, kekhawatiran kakek dan neneknya beneran jadi kenyataan. Selama 8 bulan Gabriel tinggal di rumah itu, dia disiksa habis-habisan oleh ibu dan pacar ibunya. Kakek dan neneknya bisa tahu karena ada yang ngelapor. Cerita-cerita kekejaman Gabriel dilaporkan oleh gurunya sendiri yang bernama Jennifer Gracia. Ceritanya, Jennifer sadar tiap kali Gabriel datang ke sekolah, pasti ada aja yang luka. Entah mukanya, entah tangannya, entah kakinya, ada aja yang lebam. Kalau sekali 2 kali mungkin emang karena jatuh. Tapi kalau hampir setiap hari masuk sekolah ada aja luka baru, perlu dipertanyakan nih. Karena penasaran dan sebagai guru yang baik, Jennifer ngajak Gabriel untuk ngobrol. Dan waktu lagi ngobrol nih, Gabriel tiba-tiba nanya, "Bu, emangnya wajar ya kalau ibu kita sendiri mukulin kita?" Duh, sedih banget ceritanya. Di situ Jennifer udah mulai ngerasa oke nih, ini anak udah mulai mau cerita. Gabriel nanya lagi, wajar ya Bu ya kalau misalnya kita anak-anak dipukulin ibu kita pakai tali pinggang sampai berdarah-darah. Menurut Jennifer, kalau misalnya ada orang tua yang mukul anak mereka karena nakal, itu mungkin masih bisa diwajarkan. Tapi kalau sudah dipukulin pakai tali pinggang sampai berdarah-darah dan Gabriel tiap hari masuk sekolah selalu ada luka lebam, pasti udah ada yang nggak wajar. Setelah mendengar cerita dari Gabriel, Jennifer langsung melaporkan hal ini ke Dinas Sosial Perlindungan Anak setempat. Untungnya, salah satu staf Dinas Sosial Perlindungan Anak yang bernama Stephanie langsung menanggapi laporan ini secara serius. Dilakukanlah peninjauan langsung ke rumahnya Gabriel. Di rumah, Stephanie bertemu langsung dengan Pearl. Ditanya-tanyai, dimintai keterangan, tapi sayangnya Stephanie nggak melakukan peninjauan langsung dengan Gabriel. Jadi dia cuma ketemu sama Pearl, nggak ketemu sama Gabrielnya. Namanya juga orang jahat, nggak mungkin ngaku. Pearl cerita ke Stephanie kalau luka-luka yang dilaporkan oleh gurunya Gabriel itu sebenarnya karena Gabriel jatuh, bukan karena dipukuli. Nggak tahu apa yang mereka obrolin, singkat cerita, Stephanie menyimpulkan kalau tidak ada tindakan kekerasan di rumah itu. Besok harinya, waktu Gabriel masuk sekolah, seluruh wajah Gabriel memar, penuh lebam. Besoknya lagi, tiba-tiba rambutnya udah botak. Dan botaknya itu bukan botak rapi ya guys. Botaknya yang apa sih? Pitak ya kalau nyebutnya. Bener-bener acak-acakan. Jennifer bingung, ini kenapa setelah dilaporkan ke dinas sosial, justru lebam dan luka Gabriel malah makin parah. Gabriel dipanggil lagi. Oh ya guys, di luar lagi hujan jadi kayaknya ada suara berisik nanti. Jennifer tanya-tanyain lagi, kamu kenapa? Kenapa makin luka-luka? Gabriel takut-takut berusaha cerita. Dia bilang begitu petugas dinas sosial pulang, ibunya langsung mukulin dia habis-habisan. Makanya bibirnya bengkak dan berdarah. Setelah dipukulin, Gabriel ditarik keluar rumah terus dibotakin oleh ibunya. Jennifer yang mendengar cerita ini balik nelpon dinas sosial lagi. Ngelapor juga ke kepala sekolah. Soalnya ini udah bahaya, harus ada tindakan langsung. Tapi bukannya dibantuin, kepala sekolahnya malah marahin Jennifer. Kepala sekolahnya bilang, kamu tuh guru, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Jennifer kecewa banget, dia ngadu minta pertolongan, malah dianggap masalah ini gak penting. Jadi Jennifer nelpon dinas sosial lagi, nanya ke Stephanie, gimana ini? Udah diselidikin belum kasusnya? Sayangnya si Stephanie cuma ngeiya-iyain aja. Begitu telepon ditutup, ya udah, gak diurusin sama dia. Semenjak inilah Gabriel mulai sering bolos sekolah. Kalau nggak masuk, nggak ada kabar sama sekali. Pernah, Gabriel udah lama banget nggak masuk sekolah, sekalinya datang ke kelas, wah, kondisinya makin parah dan bener-bener luka itu nyebar dari ujung pala sampai ujung kaki. Jennifer makin bingung. Dia udah ngadu ke kepala sekolah, ke dinas sosial, nelpon Stephanie,
kok masih sama aja? Bukannya malah membaik, kok tambah buruk situasinya? Jennifer nanya, kamu sebenarnya kenapa dan gimana? Kenapa malah makin parah? Kali ini sikap Gabriel berubah. Dia bilang ke Jennifer, dia minta tolong banget, Jennifer jangan ikut campur lagi. Jangan ngaduin hal ini ke siapapun lagi. Karena semakin Jennifer ngadu, semakin buruk juga perlakuan ibunya. Semakin parah penyiksaan yang Gabriel terima. Di sini Jennifer sedih banget. Dia ngerasa Gabriel bener-bener nggak ditolong oleh siapapun, cuman dia sendiri yang berusaha, yang lain nggak peduli. Jennifer nggak mau berhenti berusaha, dia tetap mau nolongin Gabriel dan dia minta banget Gabriel untuk cerita. Ujung-ujungnya Gabriel cerita lagi nih, dia bilang ibunya mulai menembaki dia menggunakan airsoft gun. Masih nggak putus asa, Jennifer nelpon pihak dinas sosial lagi. Tapi kali ini Jennifer juga nelpon polisi. Jennifer ngelapor bahwa dia yakin ada tindakan kekerasan di rumah Gabriel. Jadi di saat itu juga pihak dinas sosial dan pihak kepolisian langsung tancap gas ke rumahnya Gabriel. Tapi lagi-lagi nggak tahu gimana, Pearl berhasil membohongi pihak dinas sosial dan kepolisian bahwa dia nggak pernah melakukan kekerasan terhadap Gabriel. Pearl cerita sebenarnya Gabriel itu dipukuli oleh anak-anak tetangga. Memang sering dibully sama anak-anak sekitar, bukan karena dia. Parahnya, pihak dinas sosial dan polisi percaya. Semenjak kedatangan ini, selama 13 hari Gabriel nggak masuk sekolah. Sekalinya Gabriel akhirnya balik masuk sekolah, kondisinya makin parah. Tapi guys, meskipun Gabriel mengalami penyiksaan yang luar biasa oleh ibunya, ada satu hal yang bikin gue sedih banget waktu baca kasus ini. Kejadian ini terjadi di dekat-dekat hari ibu. Si Gabriel nulis sesuatu untuk ibunya, terus minta Jennifer untuk fotoin dia dengan tulisannya. Dan di dalam foto ini Gabriel tersenyum. Meskipun dia udah jadi korban ibunya sendiri, tapi dia masih secara tulus mau mengucapkan hari ibu ke ibunya. Lalu pada tanggal 22 Mei 2013, hal yang paling ditakutkan oleh Jennifer terjadi. Di hari itu, ibunya Gabriel tiba-tiba menelpon 911 untuk mengabarkan bahwa Gabriel tidak bernafas. Ambulans segera meluncur, tapi sayangnya meskipun tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin, Gabriel tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Masih bernafas tapi udah nggak lancar. Tim medis membawa Gabriel ke Rumah Sakit Children's Hospital di Los Angeles dan setelah 2 hari dinyatakan kritis di rumah sakit, pada 24 Mei 2013 Gabriel dinyatakan meninggal dunia. Melihat kondisi tubuh Gabriel yang penuh luka, pihak rumah sakit menduga adanya tindakan kekerasan yang terjadi. Pihak rumah sakit memberitahu pihak kepolisian bahwa mereka menduga adanya tindakan kekerasan. Dan alangkah baiknya jika orang tua Gabriel diinterogasi. Waktu pihak kepolisian datang untuk menangkap ibunya dan pacar ibunya, mereka nggak terima. Mereka bilang polisi nggak punya bukti untuk menangkap mereka. Mereka nggak tahu bahwa pihak kepolisian menjalankan autopsi terhadap tubuh Gabriel. Menurut dokter forensik, ada keretakan di bagian tulang rusuk Gabriel dan ditemukan bekas-bekas tembakan peluru airsoft gun di sekujur tubuh Gabriel, termasuk di wajahnya. Di wajah Gabriel juga ada luka bakar. Dan yang paling nggak masuk akal, di dalam lambung Gabriel ditemukan pasir dan bulu hewan. Gak cuman itu aja, trigger warning. Di dalam lambungnya ditemukan kotoran kucing dan kotoran manusia. Setelah ditangkap, ibu dan pacar ibunya diamankan oleh polisi setempat. Sambil menunggu persidangan, kedua pasangan ini ditahan sementara selama 4 tahun. Pada tanggal 13 Desember 2017, persidangan pertama kedua tersangka atas nama Pearl Fernandez dan Isauro Aguirre dimulai. Dalam persidangan ini, jaksa turut menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya ada Jennifer, kakek neneknya Gabriel, saudara kandung Gabriel, dan juga pihak Dinas Sosial Perlindungan Anak. Menurut kesaksian dari saudara kandung Gabriel, Gabriel sering dihukum oleh ibu dan pacar ibu mereka dengan cara dimasukkan ke dalam lemari yang super duper kecil dan sempit. Gabriel dikurung di dalam lemari ini selama beberapa hari tanpa makanan. Bahkan untuk sekedar pipis dan buang air besar aja juga di dalam lemari itu.
Bayangin guys, udah sumpek, bau lagi. Dan setiap kali Gabriel pup atau pipis di dalam lemari itu, ibunya nyuruh dia untuk makan pipis dan pupnya sendiri. Kalau Gabriel muntah, ibunya suruh dia untuk makan muntahannya lagi. Kadang-kadang wajah Gabriel dibakar pakai ujung rokok. Dan yang paling parah, ia disuruh makan kotoran kucing. Semua orang tuh nggak habis pikir kenapa tega banget ibu kandung dan pacar ibunya sendiri menyiksa anak yang masih kecil, yang bahkan nggak ada salah sama sekali. Dan kalian tahu guys, waktu pacar ibunya ditanyain polisi, kenapa kamu tega? Pacar ibunya bilang, dia menyiksa Gabriel karena Gabriel itu gay. Ini kita ngomongin anak umur 7 tahun. Yang gue yakin dia bahkan sendiri nggak tahu apa itu gay. Padahal yang menelantarkan Gabriel ibunya sendiri. Makanya Gabriel diasuh oleh pamannya yang gay. Terus kenapa malah Gabriel yang harus jadi menerima semua Gue sampai speechless. Sedangkan di pengadilan, ibunya Gabriel cerita kenapa dia melakukan hal ini ke anaknya sendiri, karena ceritanya panjang, dia bilang. Dulu katanya, waktu dia masih kecil, dia juga sama kayak Gabriel, disiksa, susah bergaul dengan orang-orang. Dan karena nggak betah di rumah, pas umur 11 tahun, ibunya lari dari rumah, putus sekolah, jadi pecandu narkoba, terus jadi korban pemerkosaan. Semenjak itu, ibunya semakin susah untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Dan setelah suaminya masuk penjara, suaminya maksud gue tuh bapak kandungnya Gabriel ya. Si ibunya ketemu dengan si Isauro, pacarnya ini. Dan Isauro ini kata ibunya adalah pria yang sangat baik, tapi nggak tahu kenapa cuman ke Pearl dan 2 saudaranya Gabriel aja, ke Gabriel jahat. Ya alasan sebenarnya karena Isauro benci dengan Gabriel karena Gabriel dianggap gay. Karena Pearl takut Isauro ninggalin dia, makanya Pearl juga ikut-ikutan menyiksa Gabriel. Dan menurut gua, ceritanya yang panjang ini tidak menjustifikasi perlakuannya terhadap Gabriel. Gue malah bingung. Si ibunya ini kan dulu memiliki masa kecil yang menyedihkan. Kenapa dia malah tega ngebiarin anaknya mendapatkan perlakuan yang sama kayak dia dulu? Kadang-kadang gue bingung dengan cara berpikir orang-orang dalam cerita ini. Akibat kekejaman yang mereka perbuat dan juga menghilangkan nyawa Gabriel, Pearl Fernandez alias ibu kandungnya Gabriel dan Isauro Aguirre alias pacar dari ibu kandungnya dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Amerika Serikat tanpa adanya pembebasan bersyarat. Bukan cuma mereka berdua yang mendapat hukuman. Hakim juga memberikan hukuman kepada staf Dinas Sosial Perlindungan Anak, si Stephanie, karena telah abai dalam menjalankan tugas. Tapi pengadilan menganggap hukuman ini tidak sebanding, sehingga hakim memutuskan untuk para staf yang sempat mengurusi kasus Gabriel agar dipecat dari pekerjaan mereka. Pokoknya semua yang terbukti salah, abai, semuanya dipecat. Kasus Gabriel waktu itu cukup viral di Los Angeles. Banyak masyarakat di sana yang mengeluhkan kinerja Dinas Sosial Perlindungan Anak dan kepolisian yang ada di situ. Protes masyarakat masih terus berlanjut karena kasus yang dialami oleh Gabriel juga masih dialami oleh anak-anak lain. Ini juga menjadi pesan buat kita orang-orang dewasa supaya lebih peka dan benar-benar menjaga anak-anak. Kalau bukan kita orang dewasa yang menolong, siapa lagi? Dan itulah kisah dari Gabriel Fernandez yang selama 8 bulan disiksa oleh ibu kandung dan pacar ibunya hingga meninggal. Semoga semua anak-anak di luar sana yang mengalami kekerasan yang sama bisa mendapat perlindungan dan juga punya orang yang mau menjaga dan juga stand up untuk mereka. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan dan support kalian. Please take care, stay safe, and stay alive.